me that it feels right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Oke, langsung saja kita ke materinya. Silahkan diamati gambar berikut. Pasti kalian sudah sering kan menggunakan uang dalam gambar ini, apalagi gambar uang pecahan seribuan ini pasti sering banget kalian gunakan. Kemudian kalian fokus kepada gambar yang ada di dalam uang pecahan 2000 maupun yang 1000 ini. Pada gambar pecahan uang 2000-an ini ada gambar Pangeran Antasari. Sementara pada pecahan uang 1000-an ini terdapat gambar Kapitan Patimura. Jadi mereka berdua ini adalah salah satu pahlawan yang berjuang dalam melawan kolonialisme dan imperialisme dahulu ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20 atau hingga tahun 1908. Kenapa cuma sampai tahun 1908? Jadi setelah tahun 1908, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis itu sudah berbeda dengan yang dilakukan sebelum tahun 1908. Nah, bagaimana sih ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Mari kita langsung saja ke materinya. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, perlawanannya itu bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi begini, ketika Aceh terjadi perlawanan, otomatis pihak Belanda atau pemerintah kolonial itu bisa langsung meringkusnya atau membasminya. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi sebelum abad ke-20 atau sebelum tahun 1908 tidak menggunakan organisasi. Jadi tidak ada diplomasi, kemudian tidak menggunakan media massa sebagai propagandanya. Jadi hanya dilakukan secara kelompok-kelompok saja. Dan itu pun masih menyambung dengan poin ketiga, yaitu dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Jadi hanya dipimpin oleh tokoh masyarakatnya saja, oleh tokoh-tokoh yang penting saja. Ketika tokoh itu terbunuh, otomatis semangat dari perlawanan rakyat ini down. Jadi gampang sekali untuk memadamkan perlawanan rakyat saat itu. Jadi tinggal congkel saja ke pemimpinnya, hal itu sudah membuat down pengikutnya. Seperti taktik licik yang digunakan ketika itu diajak berunding, tapi ternyata malah ditangkap. Banyak sekali menggunakan taktik-taktik licik ini yang digunakan pemerintah kolonial Belanda saat itu dalam upaya untuk memadamkan perlawanan rakyat Nusantara. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. Bisa kita ketahui bahwa saat itu persenjataan Eropa itu lebih maju. Mereka sudah membuat senjata api, sementara kita masih menggunakan bambu. Tapi sebelumnya pada era Majapahit itu sudah ada senjata yang menggunakan bubuk mesiu, yaitu namanya cutbak. Jadi hampir mirip seperti pistol. Tapi dalam perkembangannya, bangsa Eropa itu pesat sekali perkembangan teknologi dalam persenjataannya, mulai dari meriam, kemudian senjata api, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Jadi, taktik licik yang digunakan untuk memecah belah saat itu adalah politik divide et impera.
politik divide et impera ini digunakan untuk memecah kekuatan dari lawan. Contohnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten itu ketika masa jayanya yaitu rajanya Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi untuk mengalahkan atau memecah kekuatan dari pasukan Kerajaan Banten yaitu dengan cara politik adu domba atau divide et impera. Yang saat itu Sultan Tirtayasa diadu domba dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Bapak berikan contoh divide et impera itu seperti ini. Jadi seperti membelah bambu ya. Ketika bambu utuh itu sangat kuat. Nah, untuk mengatasi kekuatan dari sebuah persatuan yang bambu utuh ini, anggap saja ini sebuah kekuatan dari suatu kerajaan, satu bambu ini. Nah, untuk memecah belahnya atau memecah belah kekuatan dari pasukan suatu kerajaan dengan cara dibelah. Kan kalau membelah bambu itu ada yang diinjak dan ada yang diangkat. Nah, yang diinjak ini adalah pihak yang dilawan oleh VOC. Sementara yang diangkat ini adalah pihak yang dibantu. Contohnya tadi adalah Kerajaan Banten. Yang diinjak ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Maksudnya diinjak di sini adalah yang dilawan ya. Sementara yang bersekutu atau yang dibantu oleh VOC itu adalah Sultan Haji. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Otomatis pasti terbelah dua. Begitu juga kekuatan pasukan Kerajaan Banten itu terbelah dua. Jadi seperti itu. Selanjutnya perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama, dalam menghadapi perlawanan Portugis itu ada banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di berbagai wilayah di Nusantara tentunya. Ada perlawanan rakyat Ternate, ada perlawanan rakyat Demak, ada perlawanan rakyat Aceh. Selanjutnya perlawanan VOC. Jadi perlawanan VOC ini datang dari Kesultanan Mataram, kemudian perlawanan Kesultanan Banten, selanjutnya perlawanan rakyat Makassar atau Kerajaan Gorontalo. Selanjutnya perlawanan terhadap Belanda. Di sini banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat pribumi saat itu. Ada perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Imam Bonjol, Perang Aceh, perlawanan Kesultanan Banjar. Selanjutnya tugas. Jadi untuk tugas nanti akan Bapak infokan di kelas virtual. Silakan ditunggu dulu aja. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.